Halo guys, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Great Illusionist yang dirilis tahun 2020. Dikisahkan ada sebuah sekte sihir yang berisi 5 sekte pengendali elemen. Mereka adalah sekte tanah, besi, api, kayu, dan air. Karena haus akan kekuasaan, salah satu sekte tersebut berkhianat. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya guys. Scene diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang berjualan. Saat itu, seekor kupu-kupu muncul, disertai menghilangnya orang-orang secara misterius. Lalu tak lama, muncul dua pria yang ingin menghabisi suami istri tersebut. Singkat cerita, mereka pun bertarung dengan sengit. Lalu keadaan pun kembali normal, di mana orang-orang yang menghilang tadi kini muncul kembali. Rupanya, pertarungan itu terjadi di dunia ilusi, pertarungan yang tak terlihat di dunia nyata. Pertarungan pun berlanjut. Si suami yang marah lalu menggunakan elemen tanah dan memanggil para hama. Ia pun berhasil membunuh satu orang. Ketika tinggal menghabisi si pria paling besar, tiba-tiba saja datang satu orang lagi. Sebut saja si pria berpayung. Pria itu ternyata dari sekte air yang ingin mengambil token milik sekte bumi. Karena suami istri itu tak sudi menyerahkan benda berharga milik sekte bumi, mereka pun menggabungkan kekuatan elemen tanahnya untuk menyerang si pria. Sayangnya, kekuatan mereka berada jauh di bawah si pria berpayung. Alhasil, mereka berdua pun harus tewas. Dan setelah mendapatkan token milik sekte bumi, kelompok sekte air pun pergi. Kedua mayat tersebut kini berada di kantor polisi. Namun anehnya, setelah diotopsi, penyebab kematian mereka ternyata karena tenggelam. Ini adalah kasus yang sama dengan kejadian di daerah Fusengtang beberapa hari yang lalu. Tak berselang lama, datang seorang pria bernama Robin. Ia adalah seorang pesulap yang sering membantu polisi untuk memecahkan kasus-kasus sulit di London. Setelah memeriksa mayat, Robin bilang kalau para korban terkena sejenis bubuk yang menyebabkan ilusi. Ia lalu ditemani Long Chong dan Liu Zi ke tempat kasus pertama di daerah Fusengtang. Robin lalu memejamkan mata dan masuk ke dunia ilusi, tepatnya kembali ke waktu terjadinya pembunuhan. Ia melihat orang-orang bertingkah aneh. Mereka semua bertingkah seperti orang yang sedang tenggelam. Kembali ke dunia nyata, Robin menemukan bubuk ilusi yang diyakini berasal dari payung sakti milik si pria tadi. Ia lalu bilang pada dua rekannya kalau kasus pembunuhan ini didalangi oleh sekte sihir. Robin juga menjelaskan tentang 5 sekte sihir. Mereka adalah sekte tanah, besi, api, kayu, dan air. Begitupun dengan para korban, mereka juga dari sekte sihir, yaitu pasangan suami istri dari sekte tanah dan korban di rumah ini dari sekte kayu. Terakhir, mereka menemukan ruang rahasia dan menemukan beberapa emas khusus milik keluarga korban. Penyelidikan pun berlanjut di sebuah kasino. Long Chong dan Liu Zi melihat seorang pria besar yang mempunyai emas milik keluarga korban. Mereka pun menangkapnya. Belum sempat diinterogasi, pria itu berhasil kabur. Lalu saat mereka mengejarnya, Robin menghentikan mereka agar si pria tersebut bisa menuntun mereka ke markasnya. Di lain tempat, si pria besar menghadap pada maha gurunya. Wanita itu tak senang karena muridnya itu sedang diikuti. Si pria yang tak terima lalu menyerang gurunya sendiri. Hingga akhirnya malah ia sendiri yang celaka. Singkat cerita, Robin dan yang lain tiba di klub malam, tempat yang mereka yakini sebagai markas si pria besar.
Mereka pun disambut oleh si wanita karena tahu kalau Robin berasal dari sekte api. Longcong yang tak mau berlama-lama berniat menangkapnya. Namun, mereka malah terkena ilusi dan dihimpit oleh dinding es. Beruntung, mereka semua berhasil lolos. Kini mereka berada di tempat aneh. Robin bilang kalau tempat ini adalah milik sekte kayu yang sudah lama tak terjamah. Ia juga mengaku sebagai kelompok sekte api dan menjadi pengendali api satu-satunya yang masih hidup. Saat menyusuri tempat tersebut, mereka menemukan si pria besar yang sekarat dan terjebak di sana. Ia lalu membocorkan kalau sasaran mereka selanjutnya adalah sekte besi. Setelah mencari informasi keberadaan sekte besi, mereka bersama Linda pun mengunjungi rumah orang tersebut. Saat itu, Longcong yang tertinggal merasa ada yang aneh dengan para penghuni rumah. Lalu, setelah menyusul teman-temannya, ia pun kaget karena melihat ada orang yang wajahnya persis dengannya. Longcong yang terkena ilusi melihat masa kecilnya dulu. Ia melihat ibunya akan digerayangi oleh sekelompok rentenir karena tak bisa membayar hutang. Longcong pun mengambil senjata dan menembaki mereka. Walaupun cuma ilusi, tembakan tersebut benar-benar nyata dan bisa saja mengenai dua temannya yang lain. Untung saja Robin cepat datang dan memasang badan untuk mereka berdua. Ia pun berhasil menyadarkan mereka sebelum akhirnya tumbang. Tak lama, muncul si wanita air dan si pria berpayung. Ternyata, itu adalah jebakan yang dirancang untuk membunuh Robin. Mereka berdua meremehkan sekte api dan berniat membunuh semua orang di sana. Lalu saat dua orang itu lengah, Robin bangkit dan menyerang mereka. Karena terluka parah, para sekte air pun pergi. Keesokan harinya, Robin yang sudah diobati lalu dibawa ke kantor polisi. Mereka akan bersembunyi di sana dari ancaman si wanita air. Sementara itu, si wanita air sedang memegang gabungan 4 token dari sekte sihir. Ia hanya perlu 1 token lagi milik Robin yang dari sekte api. Dikatakan jika kelima token berhasil disatukan, maka ia bisa memberikan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Pada malam harinya, para polisi pingsan. Longcong yang terjaga didatangi oleh si wanita. Ia akan membunuh Longcong terlebih dahulu. Namun untungnya, Robin dan yang lainnya datang tepat waktu. Mereka semua tak bisa keluar dari sana. Semua pintu sudah tersegel dengan es. Mereka pun bergegas pergi, tanpa Linda yang malah pergi ke tempat lain. Mereka bersembunyi, namun itu sia-sia saja. Lalu Linda datang membawa senjata api. Ia pun berhasil melukainya. Si wanita yang marah lalu menciptakan harimau dari air. Karena itu, mereka semua mau tak mau harus melompat dari lantai atas agar bisa menghindarinya. Saat mereka terpojok oleh si harimau, Robin lalu mengambil kain dan menggambar seekor naga api dengan darahnya sendiri. Si wanita lalu menyerang mereka dengan jarum es. Saat serangannya berhenti, Longcong lalu melemparinya dengan granat dan membuatnya terbakar. Scene lalu berlanjut saat semua kasus sudah selesai. Robin lalu menyerahkan token klan sihir kepada Longcong. Ia berharap supaya benda itu bisa berguna untuk orang-orang. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian tak kesulitan mencerna pembahasannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!